ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan Hanifiyah millatu Ibrahim. Hanifiyah diambil dari sisi asal maknanya apa? Hendak Rifqi. Ya, diambil dari al-hanf, yaitu al-mail 'ani syai' bil iqbal 'ala al-akhar. Sehingga ketika diterapkan pada agama Ibrahim yang dikatakan di sini Hanifiyah, berarti agama yang bagaimana? Yang lurus, yaitu agama yang condong meninggalkan kesyirikan dan apa? Menuju kepada pentauhidan dan keikhlasan. Nah, sebagaimana makna asalnya condong dari suatu hal menuju kepada hal yang lain. Dan Hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim berarti condong dari kesyirikan, dalam artian menjauh dari kesyirikan dan menuju kepada ketauhidan. Baik. Dan kemarin kita ambil juga faedah berhubungan dengan doa Syekh I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Apa makna rusyd? Hendak Hudzaifah. Ya, dimaksud dengan ar-rusydu itu apa? Hidayah dan taufik. Apa kemarin yang disebutkan menurut Rajab? Talha. Ta'atullahi wa rasulih. Ini perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Nah, dan ar-rusydu ketika digandengkan dengan al-huda, apa perbedaannya antara ar-rusydu dan al-huda? Arin. Ar-rusydu al-ilmun nafi'. Wal huda? Mana yang al-ilmu? Al-huda al-ilmu bil haqq, kemudian ar-rusydu al-amalu bil ilmi. Tayyib. Ini ketika disebutkan bersama-sama antara ar-rusydu dan al-huda. Nah, ar-rusydu yaitu al-amal bil haqq, sedangkan al-huda al-ilmu bil haqq. Lawannya apa? Umar. Al-ghayyu dan wattiba'ul hawa. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Iqra Ismail. Nah, qala syarih hafizahullah ta'ala, qauluhu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini ketika menjelaskan tentang Hanifiyah. Hakikatnya engkau beribadah pada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semua amalan-amalan. Nah, al-ibadah itu apa? Al-ibadah fil lughah al-dhullu wal khudu'.
penghinaan diri dan ketundukan. Ini hakikat ibadah kalau dilihat dari sisi apa? Di sisi kondisi orang yang beribadah. Ketundukan dan apa? Perendahan diri kepada zat yang dia ibadahi. Yuqal tariqun mu'abbad idza kana mudhallalan biwad'il aqdam. Dinamakan tariqun mu'abbad. Maksudnya apa? Apabila jalan itu telah apa? Telah siap, yaitu jalan yang telah siap untuk dilalui dengan sebab apa? Saking banyaknya kaki-kaki yang sudah menginjakkan kakinya di jalan itu, sudah siap. Wa yuqalu abadallaha ibadatan wa ubudiyatan. Dan dikatakan secara bahasa abadallaha ibadatan wa ubudiyatan. Jadi ibadah dan ubudiyah dua-duanya masdar. Maknanya inqada lahu wa khada'a wa dalla. Ketika dikatakan abadallah, dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadatan. Maksudnya apa? Inqada lahu, tunduk kepada Allah, wa khada'a, patuh pada Allah, juga wa dalla, dan menghinakan diri kepada Allah. Nah, ini jelas dari sisi apa? Bahasa ikhwan, makna ibadah. Yang kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengambil dari sisi itu bahwasanya pengertian ibadah ketika dilihat dari sisi apa? Dari sisi kondisi si hamba apa? Ghayatul apa? Ghayatul dzul ma'a ghayatit ta'zim, yaitu puncak penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ghayatul hub juga, puncak kecintaan kepada zat yang diibadahi. Kemudian dilihat dari sisi amalan yang itu dikatakan ibadah, maka inilah yang dibawakan oleh apa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa hiya syar'an ma dzakara Syekhul Islam rahimahullah. Secara syar'i yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Dan ini pengertian yang sudah masyhur, sehingga terkadang seorang mengatakan itu tidak perlu menyebutkan Syekhul Islam, semuanya sudah terarah pada Syekhul Islam pengertian ini. Karena apa? Suatu kalimat yang sudah masyhur sekali, nisbahnya kepada yang mengatakan, terkadang tidak perlu mengatakannya, sudah otomatis itu menukilkan. Paham? Min annaha ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah suatu penamaan yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai, berupa perkataan dan perbuatan-perbuatan yang batin maupun yang zahir. Qauluhu wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan semua amalan itu untuknya. Li'anna al-ibadata la budda an takuna khalisatan lillahi ta'ala. Dikarenakan ibadah harus ditunaikan dalam keadaan ikhlas semata-mata untuk Allah. Wa hiya al-ibadatul ma'muru biha syar'an, dan itulah ibadah yang diperintahkan secara syar'i. Lalu apa makna ikhlas? Wal ikhlasu huwa tasfiyatul amali bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Ini tadi malam juga kita lewati dalam pelajaran apa? Pak Muhammad lewat belum ini pengertian ikhlas? Tasfiyatul amal, yaitu memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Kita baru lewat di pembahasan al-usulus sittah untuk asal yang pertama, yaitu ikhlas. Pengertian dari siapa? Indah Ukasha. Pengertian ini disebutkan oleh siapa dari kalangan ulama? Syekh Hafidh Al-Hakami, Hafidh Al-Hakami rahimahullah.
Ini pengertian yang bagus tentang ikhlas, yaitu memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Fala yumaziju hadzal amala syai'un min syawaibi iradatin nafsi, sehingga tidak mencampuri amalan ini sesuatu pun dari cabang-cabang keinginan jiwa. Jadi jiwanya tidak punya bagian untuk apa dipenuhi keinginannya. Kenapa? Karena kalau keinginan jiwa itu menyimpang dari keikhlasan, seperti apa? Ingin dihormati, ingin dipuji, ingin mendapatkan kekayaan duniawi dan seterusnya. Imma talabut tazayyuni fi qulubil khalqi wa imma bi talabi madhihim. Ya, kemungkinannya dari keinginan-keinginan jiwa itu yaitu apa? Minta untuk bisa bisa atau imma talabut tazayyun fi qulubil khalqi, itu untuk minta agar bisa bagus di hati-hati makhluk, agar apa? Terhiasi dirinya, sehingga orang melihat Masya Allah, fulan orang saleh, ibadahnya bagus, khusyuk dan seterusnya. Ini tazayyun, hanya sekadar ingin berhias agar nampak dari luar bagus. Wa imma bi talabi madhihim, kemungkinan lainnya keinginan dari keinginan jiwa itu yaitu mencari pujian. Wal harabi min dzamihim, dan dari celaan, khawatir dicela kalau tidak ikut salat berjamaah, khawatir dicela kalau tidak ikut bersedekah dan seterusnya. Ini bukan ikhlas, masih ada kotoran dari kehendak jiwa. Au talabu ta'zimihim, atau meminta harapan pengagungan dari mereka, punya harapan untuk diagungkan, dihormati. Baik. Kalau kita atofkan kepada bitalab, berarti au talabi ta'zimihim au talabi amwalihim, atau dengan harapan untuk bisa mendapatkan harta-harta manusia, au khidmatihim, untuk bisa mendapatkan pelayanan mereka, bisa dilayani, wa mahabbatihim, juga ingin dicintai, wa qadaihim hawaijahu, juga ingin untuk kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi, au talabi mahabbatihim lah, atau mengharapkan kecintaan mereka kepadanya, au ghairi dzalika minal ilali wasyawaib allati aqdu mutafarriqatiha huwa iradatu ma siwallahi bi amalihi kainan mangkaan, atau tujuan-tujuan yang lain dari penyakit-penyakit dan cabang-cabang yang banyak dari keinginan jiwa ini, yang pengikat dari semua perkara-perkara yang tercerai-berai itu semuanya tersimpul pada apa? Pada satu hal, yaitu iradatu ma siwallah, keinginan-keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Niatan kepada selain Allah dengan amalannya, apa itu? Dalam kondisi apapun. Qala fa haqiqatul ikhlas an yukhlisal 'abdu lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyyatihi. Dan hakikat ikhlas yaitu seorang memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dalam perkataannya dan perbuatannya, serta keinginan-keinginan dan niatannya. Hadhihi hiyal hanifiyah, inilah hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim dan agama seluruh para anbiya war rasul. Qauluhu kama qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalil yang dibawakan oleh Syekh. Qala Syinqiti illa li'amurahum bi'ibadati wa abtaliyahum. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, maksudnya kecuali untuk aku perintahkan mereka agar beribadah kepadaku dan untuk aku uji mereka. Ai akhtabirahum bitakalif, maksudnya aku uji mereka dengan beban-beban syariat. Thumma ujazihim ala a'malihim, kemudian aku balas mereka atas amalan-amalan yang mereka lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya bagus maka balasannya bagus,
jika amalannya buruk maka balasannya buruk pula. Nah, ini jelas. Qala rahimahullah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kemudian apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya semata, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan masuk dalam satu ibadah maka akan rusak, sebagaimana hadat apabila masuk dalam taharah maka akan merusak taharah tersebut, jadi batal. Kama qala ta'ala, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Syahidnya mana ini? Kira-kira Indah, Iqbal, di bagian mana dalam ayat tersebut? Tayyib, ada lafaz ulaika habitat a'maluhum. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Maka mereka itulah orang-orang yang amalan-amalannya terhapus dan mereka kekal di dalam neraka. Taib, amalannya tidak ada nilainya karena habitat, ya, terhapus dengan sebab kesyirikan. Qauluhu al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Nah, maksudnya apa? Ibadah tadi tidak akan diterima walaupun asalnya ibadah, ya kawan. Salat misalnya, salat dinamakan ibadah, ya tidak? Tapi di sini maksudnya apa? Salat tidaklah dinamakan ibadah yang diterima atau dinamakan salat yang diterima kecuali bersama dengan tauhid. Paham maksudnya? Walaupun kalau ditanya salatnya itu ibadah atau bukan? Salatnya ibadah, tapi ibadah ghairu makbulah. Kenapa? Karena tidak digandengkan dengan tauhid oleh pelakunya. Paham? At-tauhidu taf'ilun min wahhada yuwahhidu tauhidan. Ya, wazan taf'il dari wahhada tauhidan. Idza hakama biwahdaniyati syai', apabila menetapkan hukum tentang keesaan sesuatu, itu makna wahhada yuwahhidu tauhidan. Kalau diarahkan kepada Allah berarti apa? Menetapkan bahwasanya Allah zat yang maha esa pada semua sisinya, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ai anna dzalika syai'a wahidun fardun. Maksudnya bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang satu dan tunggal. Qala Safarini wa tauhidu taf'ilun lin nisbati kat tasdiq wa takdzib la lil ja'li. Safarini mengatakan tauhid taf'il untuk nisbah seperti tasdik dan takdzib, bukan untuk menunjukkan ja'al, menunjukkan menjadikan. Yaitu tasdik, yaitu menisbahkan penisbatan kepada apa? Sidq, kejujuran. Takdzib, penisbatan kepada kadzib. Nah, sekarang berarti kalau tauhid bermakna seperti semisal tasdik dan takdzib dari sisi nisbah, bukan bermakna ja'ala, maka fa makna wahadtullaha ay nasabtu ilal wahdaniyah. Aku mentauhidkan Allah, maksudnya apa? Nasabtu ilaihi bil wahdaniyah, la ja'altuhu wahidan. Fa inna wahdaniyatallahi ta'ala dzatiyatun lahu laysat bija'li ja'ilin. Nah, ini faedah bagus ya kawan. Juga bantahan tentang apa? Tentang selorohan atau olok-olokan sebagian ahlul bidah. Nah, bagaimana mentauhidkan Allah? Allah memang sudah apa? Sudah esa sejak dulu, sejak belum kamu diciptakan saja sudah esa. Untuk apa dijadikan esa? Paham? Dijadikan tunggal. Nah, ini kita katakan bahwasanya makna tauhid, ya, aku mentauhidkan Allah, maksudnya aku menisbahkan
kepada Allah al-wahdaniyah, keesaan. Jadi maksudnya menetapkan dalam diriku keyakinan bahwasanya Allah itu esa. Bukan aku menjadikan Allah itu satu. Kenapa? Sebab keesaan Allah itu dzatiyah, sifat dzatiyah bagi Allah. Bukan disebabkan karena dijadikan oleh sesuatu yang menjadikannya esa. Berarti kalau dijadikan esa, dijadikan tunggal, berarti asalnya tidak tunggal. Paham? Paham tidak? Nah, ini kalimat yang bagus ya kawan, secara logika dan secara bahasa. Jadi makna tauhid ai nasabtu ilal wahdaniyah, wahadtullah nasabtu ilal wahdaniyah. Ini tanbih bagus dari Safari ini rahimahullah. Karena kebanyakan menjadikan makna ja'alahu wahidan, menjadikannya satu. Baik. Makanya di sini idza hakama bi wahdaniyati syai', apabila menetapkan hukum tentang keesaan sesuatu. Nah, ini juga sama dengan yang disebutkan Safari ini. Jadi bukan menggunakan kata ja'ala. Paham? Ini diingat-ingat. Sehingga ketika mendapati keterangan dari sebagian penulis dengan lafaz ja'ala, nah ini kalimat yang kurang pas. Yang tepat adalah apa? Bahwasanya di sini tauhid taf'il lin nisbah. Untuk apa? Penisbatan. Jadi menisbahkan kepada Allah sifat esa. Paham? Wal mu'allifu rahimahullah yakni bit tauhid huna, yakni bit tauhid huna tauhidal ibadah. Mu'allif rahimahullah memaksudkan dengan tauhid di sini adalah tauhidul ibadah. Wa huwa tauhidul uluhiyah, yang itu adalah tauhidul uluhiyah. Nah, dinamakan tauhidul ibadah dilihat dari sisi apa? Perbuatan hamba, di mana hamba mengesahkan Allah dari sisi peribadatan. Paham? Dinamakan tauhidul uluhiyah dilihat dari sisi sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah esa pada sifat uluhiyahnya. Paham? Bidalili annahu fassara tauhida bil ibadah. Kenapa kita bawa tauhid yang diinginkan oleh Syekh tauhidul ibadah? Karena beliau menafsirkan tauhid dengan ibadah. Wa huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Faqala Syekhul Islam rahimahullah, amma tauhidul ladzi dzakarahu Allah fi kitabih wa anzala bihi kutubahu wa ba'atha bihi rusulahu wattafaqa alaihi almuslimuna min kulli millatin fa huwa kama qala al-a'immah syahadatu an la ilaha illallah wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Adapun tauhid yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya dan utus dengannya para rasulnya, serta tauhid yang kaum muslimin semuanya bersepakat di atasnya dari semua agama. Semua agama bersepakat atas tauhid ini, yaitu apa? Yaitu yang sebagaimana dikatakan oleh para a'immah, maknanya syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, yaitu peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini penegasan dari Syekhul Islam. Ketika tauhid disebutkan secara mutlak seperti ini, maka biasanya arahnya kepada tauhidul ibadah. Qauluhu kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ini pengkiasan untuk menunjukkan apa? Pentingnya tauhid. Dan kapan saja luput dari tauhid, ya akan batal sebagaimana taharah batal karena apa? Karena berhadas. Ay anna salata la tasih illa ma'at taharah minal hadath. Maksudnya bahwasanya salat tidak sah kecuali bersamaan dengan taharah dari hadas. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat wudu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat maka berwudulah. Ini maknanya. Yang kemudian dalam ayat langsung dijabarkan berwudu itu ya mencuci wajah, kedua kaki sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai kedua mata kaki.
Qala Ibnu Katsir rahimahullah, qala katsirun minas salaf qauluhu idza qumtum ila shalah ma'nahu wa antum muhditsun. Ibnu Katsir mengatakan kebanyakan para salaf mengatakan pada ayat idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak menegakkan salat, maknanya apabila kalian hendak menegakkan salat dalam keadaan kalian berhadas, maka berwudulah. Paham? Menunjukkan seandainya mau menegakkan salat dalam keadaan kalian tidak berhadas, dalam artian sudah dalam kondisi taharah, diperintahkan wudu tidak, apa Muhammad? Tidak diperintahkan wudu. Paham? Karena kalau takdirnya wa antum muhditsun berarti perintah untuk berwudu kalau mau salat bagi orang-orang yang dalam kondisi berhadas, belum taharah. Tapi kalau sudah taharah ya tidak diperintahkan berwudu lagi. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Naam, hadis yang masyhur dari siapa sahabinya? Indak Talha. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Hadis muttafaqun alaih. Man sahabiyuhu? Hadis Abi Hurairah. Nam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Wa qauluhu fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk dalam satu ibadah maka akan merusaknya. Wa syirku huwa ja'lu haqqin min huquqillahi ta'ala li ghairihi. Ini pengertian yang ringkas, mudah, bagus dari Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Diingat-ingat pengertian-pengertian seperti ini dalam Adwaul Bayan. Makna syirik ikhwan yaitu ja'lu haqqin min huquqillahi ta'ala li ghairi, menjadikan suatu hak dari hak-hak Allah untuk selainnya. Ini mencakup syirik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kalau rububiyah berarti menjadikan hak rububiyah untuk selain Allah. Paham? Ya, ja'lu haqqin min huquqillahi ta'ala li ghairi. Ini pengertian yang dibawakan Imam Asy-Syanqiti. Juga pengertian lain au musawatu ghairillahi billahi fima huwa haqqun lillahi wa khasun bih. Nah, musawatu ghairillah yaitu menyamakan selain Allah billah dengan Allah. Pada apa? Fima huwa haqqun lillahi wa khasun bih. Pada perkara-perkara yang itu merupakan hak bagi Allah dan kekhususan Allah. Nah, kalau dulu kita lewati pengertian yang dibawakan Syekh Ibnu Utsaimin apa? Musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Sama. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah. Naam. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku katakan wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka beliau mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal dialah yang telah menciptakanmu. Hadis muttafaqun alaih. Yaitu apa? Menjadikan di sini dinamakan syirik karena menjadikan salah satu hak dari hak-hak Allah yaitu hak penciptaan, ya kan? Bagi selain Allah, maka syirik. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza. Subhanakallah bihamdika.